struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Pujana. Saya di sini mengajar IPA untuk kelas 8A sampai 8C. Dan saya Bu Eni. Di sini Ibu akan mengajar IPA untuk kelas 8D sampai 8G. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang video, struktur, dan fungsi organ-organ tumbuhan kan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Organ-organ tumbuhan sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yakni akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, organ-organ tersebut tersusun dari jaringan-jaringan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Eni. Silakan dipelajari dan disimak video pembelajaran berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak semuanya, masih bersama dengan saya, Pujana, guru IPA di SMP Barok Ulum yang akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan kali ini. Nah, pada materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, kalian tahu kan kalau tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, organ-organ tersebut dapat tersusun melalui beberapa jaringan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan dipelajari dan disimak video berikut ya. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem ini terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan untuk jaringan dewasa terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut yang meliputi xilem dan floem. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang jaringan meristem. Jadi, apa sih itu jaringan meristem? Jaringan meristem merupakan jaringan yang selalu aktif membelah dan belum mengalami terdiferensiasi. Nah, jaringan meristem ini disebut sebagai jaringan apikal karena terus mengalami pembelahan, yang banyak ditemukan di ujung batang dan ujung akar. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua, yaitu menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer. Nah, meristem primer ini merupakan jaringan meristem yang terdapat di ujung akar dan ujung batang, yang berfungsi untuk melakukan pertumbuhan pemanjangan pada akar dan juga batang. Nah, meristem primer ini merupakan jaringan meristem yang membantu dalam proses pertumbuhan tanaman. Karena jaringan meristem ini memiliki kemampuan untuk membelah. Jaringan meristem ini umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus. Nah, selanjutnya adalah meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae, yang berfungsi sebagai meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus yang fungsinya adalah untuk melakukan proses pelebaran dan terdapat di bagian akar dan juga batang. Tumbuhan itu dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini dapat disebut sebagai jaringan permanen. Nah, jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang sudah terdiferensiasi. Maksud dari terdiferensiasi adalah sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan juga struktur yang berbeda-beda juga. Nah, jaringan dewasa ini tersusun atas sel hidup atau sel mati yang sudah tidak melakukan pembelahan sel secara aktif, dan ukurannya selnya relatif besar, dan terdapat ruang antar sel.
Anak-anak, jaringan dewasa ini terdiri dari beberapa jaringan yang diantaranya adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang jaringan epidermis. Jadi, jaringan epidermis adalah jaringan yang melapisi seluruh bagian terluar tubuh tumbuhan. Nah, jaringan epidermis ini berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, yang tersusun atas lapis sel hidup yang tersusun rapat, dan mengalami modifikasi menjadi stomata, trikoma, sel kipas, sel gabus, atau likotis. Dan di jaringan epidermis ini tidak mengandung klorofil, kecuali pada sel penjaga stomata. Nah, perhatikan, ini adalah gambar penampang lintang daun yang sudah diiris bagian atas dan bagian bawahnya tersusun atas epidermis. Begitu pula pada batang, bagian luarnya juga dilapisi oleh jaringan epidermis. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel hidup, yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan tempat penyimpan cadangan makanan. Jaringan parenkim ini terdapat di bagian akar, batang, daun, buah dengan vakuola yang berlimpah. Dan jaringan parenkim ini memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat. Sebagian parenkim ada yang memiliki klorofil, dan parenkim yang memiliki klorofil ini disebut sebagai klorenkim atau disebut sebagai parenkim berklorofil. Contohnya adalah jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons. Nah, jaringan palisade dan spons ini juga disebut sebagai mesofil. Yang ketiga adalah jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini berfungsi untuk menunjang kehidupan tumbuhan agar tetap kuat dalam menjalankan proses kehidupannya. Jaringan penyokong ini terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim adalah tersusun dari sel-sel hidup, terjadi penebalan di bagian sudut-sudut dinding selnya. Sedangkan untuk sklerenkim merupakan tersusun dari sel-sel mati dan menebal di seluruh bagian dinding selnya. Nah, ini adalah contoh gambar dari kolenkim dan sklerenkim. Perhatikan penebalannya. Kalau kolenkim terjadi pada sudut-sudut dinding selnya saja, sedangkan untuk sklerenkim penebalannya lebih merata dan lebih tebal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan pengangkut. Jadi, jaringan pengangkut ini berfungsi sebagai transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, serta mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem. Xilem, jadi apa sih itu xilem? Xilem adalah tersusun atas trakeit, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Di pembuluh xilem ini berfungsi sebagai mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Jadi arahnya ke atas, arah panahnya ini jadi ke atas karena dia mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Selanjutnya yaitu floem. Floem ini tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Floem ini berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi, di sini panahnya floem berputar karena dia mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, xilem dan floem ini akan membentuk suatu ikatan pembuluh. Yang pertama ada ikatan amfikribal. Di ikatan amfikribal ini, xilem ada di pusat lingkaran dengan floem mengelilinginya. Yang kedua adalah kolateral terbuka. Di sini, xilem dan floem berikatan dan di tengah-tengahnya ada kambium. Biasanya di sini terdapat di batang dikotil. Yang ketiga yaitu ikatan bikolateral. Ikatan bikolateral ini floem mengapit xilem di tengah-tengahnya. Selanjutnya yaitu
ikatan amfifasal. Nah, di sini floem di tengah dengan xilem mengelilinginya. Selanjutnya yaitu ikatan kolateral tertutup. Di sini xilem dan floem berikatan tanpa adanya kambium. Nah, biasanya terdapat pada batang monokotil. Yang terakhir adalah ikatan radial. Nah, xilem dan floemnya terletak di selang-seling dan membentuk suatu lingkaran. Tipe ikatan pembuluh kolateral terbuka bisa dilihat pada batang dikotil. Sementara untuk kolateral tertutup dapat kita lihat pada batang monokotil. Sedangkan untuk radial dapat kita jumpai pada bagian akarnya. Anak-anakku, kalian baru saja sudah mempelajari tentang jaringan permanen atau jaringan dewasa yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Akar memiliki fungsi untuk mengokohkan tegaknya tanaman dan merupakan tempat cadangan makanan dan bisa juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada beberapa jenis tumbuhan tertentu. Dan akar juga memiliki fungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Nah, anak-anak, bagian-bagian akar yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah korteks, yang ketiga adalah endodermis, dan yang keempat adalah stele atau silinder pusat. Anak-anak, perhatikan struktur akar pada akar monokotil dan dikotil berikut. Untuk lapisan yang terluar, ada yang namanya epidermis. Nah, epidermis ini terdiri dari satu lapisan sel yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Nah, di bawah epidermis ini ada yang namanya korteks. Nah, korteks ini tersusun dari sel-sel parenkim yang berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan dan ada juga yang sebagai tempat penyimpanan air. Di bawah korteks ada yang namanya endodermis. Nah, di dalam endodermis ini ada yang dinamakan pita kaspari yang berfungsi untuk tempat masuknya saluran air. Di bawah endodermis ada yang namanya stele atau silinder pusat. Ini namanya silinder pusat ya. Si silinder pusat ini terdiri dari sel-sel parenkim dan juga ada jaringan pengangkut, yaitu jaringan pengangkut xilem dan floem. Anak-anak, kalian sudah belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada akar. Sekian penjelasan materi oleh Bu Jana. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eni. Di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Bu Jana, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang dan daun. Simak videonya baik-baik ya. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Berikut ini merupakan fungsi dari batang. Yang pertama, sebagai tempat melekatnya daun dan tunas pada bagian nodus batang. Yang kedua, untuk menegakkan tumbuhan. Yang ketiga, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan dari daun ke seluruh bagian lain. Yang keempat, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan, misalnya pada kentang, bengkoang, talas, dan lain-lain. Untuk yang kelima, sebagai tempat pertukaran gas oleh lentisel. Anatomi batang. Seperti pada akar, batang juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu epidermis, merupakan jaringan terluar dari batang. Yang kedua yaitu korteks, yakni terletak di sebelah dalam lapisan epidermis. Korteks tersusun dari jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim yang berfungsi sebagai jaringan penguat. Yang ketiga yakni endodermis,
sebagai pemisah antara korteks dan silinder pusat. Dan yang keempat adalah silinder pusat atau stel, yakni tersusun oleh jaringan parenkim berbentuk jari-jari empulur dan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari silem dan floem. Nah, berikut ini merupakan perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Untuk gambar yang A, yakni batang dikotil, pembuluh angkutnya terdiri atas silem dan floem yang terletak dalam satu lingkaran. Karena batang dikotil memiliki kambium, maka dapat membentuk floem dan silem sekunder, di mana silem sekunder ini semakin lama semakin menebal dan tumbuh membesar ke samping. Oleh karena itu, pada tumbuhan berkayu yang sudah tua, hampir seluruh batangnya terdiri dari jaringan silem atau disebut jaringan kayu. Sedangkan pada gambar yang B, merupakan gambar batang monokotil, di mana pembuluh angkutnya letaknya tersebar, tidak beraturan, dan tidak berkambium. Karena tidak memiliki kambium, maka batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar. Berikut merupakan gambar sayatan melintang batang dikotil dan monokotil jika diamati melalui mikroskop. Terlihat pada gambar A, yakni gambar batang dikotil, bagian pembuluh angkut tersusun rapi dan melingkar. Jika diamati lebih detail lagi, terdapat bagian gelap dan terang pada pembuluh angkut ini. Bagian gelap merupakan floem dan bagian terang merupakan silem. Sedangkan pada gambar B yang merupakan batang dikotil, terlihat pada bagian pembuluh angkutnya letaknya tersebar dan tidak beraturan. Bagian silem dan floem juga hampir tidak dapat dibedakan karena ukurannya yang kecil. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan pada daun. Fungsi daun bagi tumbuhan, yakni yang pertama sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, yang kedua sebagai tempat terjadinya gutasi atau pengembunan, yang ketiga sebagai tempat pernafasan atau respirasi, yang keempat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman bayam, kangkung, sawi, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas anatomi pada daun. Seperti pada akar dan batang, daun juga memiliki beberapa bagian, di antaranya epidermis atas. Nah, epidermis atas ini fungsinya melindungi jaringan yang ada di dalam daun, seperti palisade, bunga karang, dan lain-lain. Di epidermis atas ini, tak ulangi mana ya Bu ya? Selanjutnya kita akan membahas anatomi pada daun. Seperti halnya pada batang, akar, daun juga memiliki beberapa bagian, di antaranya epidermis atas yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di dalam daun, misalnya palisade, bunga karang, dan lain-lain. Nah, di epidermis atas ini terdapat lapisan lilin atau kutikula, fungsinya untuk mengurangi penguapan secara berlebihan. Selain itu, epidermis atas ini akan mengalami modifikasi menjadi stomata sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Anatomi daun yang kedua yakni mesofil atau jaringan dasar. Mesofil terbagi menjadi dua. Yang pertama palisade. Nah, jaringan palisade ini berbentuk silinder, tersusun rapat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil, sehingga palisade ini disebut juga jaringan tiang. Yang kedua yaitu jaringan spons atau bunga karang, tersusun atas sel-sel berbentuk bulat, berwarna hijau, terdapat ruang antar sel dan memiliki sedikit kloroplas. Anatomi daun yang ketiga yakni berkas pengangkut. Terdiri dari silem dan floem.
Xilem memiliki struktur sel yang besar, sedangkan floem memiliki sel yang kecil dan rapat. Kemudian yang keempat, yakni epidermis bawah. Seperti halnya fungsi pada epidermis atas tadi, epidermis bawah juga berfungsi sebagai menutup ini. Yang selanjutnya anatomi daun berikutnya yakni epidermis bawah. Seperti halnya pada epidermis atas tadi, epidermis bawah berfungsi sebagai lapisan yang menutup permukaan bagian bawah daun. Nah, setelah kalian menyimak video tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, selanjutnya kita akan mengulas teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan dari tumbuhan tersebut. Simak videonya baik-baik ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama, panel surya atau solar cell. Pernahkah kamu melihat panel surya? Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Karena cahaya matahari menabrak permukaan panel surya menyebabkan elektron atau yang disebut partikel penyusun atom bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Tahukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan? Kamu pasti masih ingat nih, apa itu fotosintesis? Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya dan zat warna hijau dari daun yang disebut klorofil. Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen dan glukosa atau C6H12O6. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Energi ATP dan NADPH ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Prinsip seperti ini yang dijadikan dasar teknologi panel surya. Selanjutnya yaitu sensor cahaya. Ketika kamu mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu penerangan jalan tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus dinyalakan atau dimatikan secara manual. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Nah, lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor atau LDR dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Tahukah kamu bahwa mekanisme pada lampu penerangan jalan tersebut juga terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan? Kamu tentu tahu tanaman kaktus, bukan? Nah, tanaman kaktus hidup di daerah gurun yang kering. Tanaman kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan tertutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata ini didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini merupakan reseptor cahaya yang sering disebut juga fotoreseptor karena peka terhadap cahaya. Saat siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata tertutup. Berbeda saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke sel penjaga dengan bantuan ion-ion, sehingga sel penjaga menjadi lebih besar. Akibatnya stomata terbuka.
Ini adalah inspirasi dari fotoresistor yang dijadikan sensor cahaya. Selanjutnya, kita akan membahas lapisan pelindung dan pengkilap. Ini juga terinspirasi loh dari tumbuhan. Pernahkah kalian melihat tanaman talas atau daun teratai? Ketika kamu melihat keduanya, kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jika kamu melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun terdapat sebuah lapisan tebal yang disebut dari kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid yang berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempel debu atau kotoran yang lain dan membuat daun tetap bersih. Tahukah kamu bahwa ilmuwan juga mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor atau lapisan pengkilap dan lapisan anti air? Misalnya pada semir sepatu, lapisan pengkilap pada mobil atau perabot rumah tangga, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya kita akan membahas pemurnian air. Ketika kita bermain di danau, waduk, atau kolam, kadang kita melihat eceng gondok ada di tempat tersebut. Apakah kamu juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Tentu kita melihat bahwa pada umumnya perairan yang ditumbuhi eceng gondok itu kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar eceng gondok, kamu akan melihat akar eceng gondok tersebut berbentuk serabut dan padat serta rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel yang terlarut di dalam air, sehingga air menjadi bersih. Bahkan, zat-zat yang berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Apabila kamu mengamati membran sel akan secara teliti dengan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada permukaan sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein yang dimiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu saluran bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk atau lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil saringan benar-benar bersih dan aman. Sekian kegiatan belajar pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.